Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarat والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Melanjutkan kisah anaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kali ini menceritakan tentang Ibrahim. Ibrahim putra Abul Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibundanya adalah Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah adalah budak yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Maria ini bukan istrinya Nabi tapi mustauladah kalau dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih mustauladah itu budak yang di dalam syariat diperbolehkan untuk disetubui karena miliknya dia. Lah ketika dia melahirkan namanya mustauladah. Lah mustauladah itu akan menjadi merdeka. Mustauladah itu akan menjadi merdeka dengan meninggalnya sayyid. Anaknya walaupun dia ibunya adalah budak tapi anaknya ikut ayah. Karena apa? Ini yang mensetubui adalah yang memilikinya. Itu ada dalam ilmu fikih pembahasan tentang mustauladah. Al-Qibtiyah dari suku Qibti. Ya, suku dari Mesir. Semua putra putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terlahir dari Sayyidah Khadijah kecuali Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu taala anha. Karena itu di dalam Aqidatul Awam disebutkan apa? Sabatun auladuhu faminhum salasatun minaz zukurati famu qasim Abdullah wa Thayyibu wa Tahirun bi zaini dza yulaqabu. Terus atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah. Disebutkan semua anaknya Rasulullah dari Khadijah kecuali hanya Ibrahim. Hanya Ibrahim saja yang terlahir dari Maria Al-Qibtiyah. Adapun istri-istri Nabi yang lain enggak punya anak. Yang punya anak dari istrinya Nabi hanya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dilahirkan Ibrahim pada bulan Zulhijjah. Tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang membantu dalam proses kelahiran, ya kalau bahasa sekarang bidannya itu Salma, budak perempuannya Rasulullah yang dimerdekakan oleh Rasulullah. Karena itu dinamakan maulah. Ya kalau budak amah, kalau maulah itu budak yang sudah dimerdekakan. Salma adalah istrinya Abu Rafiq. Abu Rafiq juga maulah Rasulullah. Dulunya budaknya Rasulullah dimerdekakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah yang membantu proses kelahirannya adalah Salma, istrinya Abu Rafiq. Nah ketika terlahir, Abu Rafiq mendatangi Nabi memberikan kabar bahwa terlahir dari Maria Al-Qibtiyah seorang anak laki-laki. Karena senang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kabar tersebut, Abu Rafiq diberi budak.
Ya, dihadiahi budak oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngono lek memang mendapatkan kebahagiaan itu langsung. Yang ngasih kabar pertama itu kasih hadiah. Tak usah maksa, semampunya. Rasulullah mampu untuk memberikan budak, dikasih budak. Itu Abu Lahab ketika mendengarkan kelahiran Rasulullah seneng. Apa yang dilakukan? Kasih hadiah itu. Siapa? Thuwaibah al-Aslamiyah dimerdekakan. Walaupun di situ ada syarat setelah menyusui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu bentuk hadiah yang diberikan oleh Abu Lahab kepada Thuwaibah, aslinya budak menjadi merdeka. Nah, karena itu kalau ada orang memberikan kabar gembira kepada kita, duduk sing tipu-tipu, selamat Anda mendapatkan uang tunai sebanyak iku goro kabeh lah iku. Temenan ini kita mendapatkan kabar baik dari seseorang, maka semestinya orang yang memberikan kabar itu kita beri hadiah. Ya, makanya ono kabar baik kan aku cepet-cepetan ndang dibagi. Ojo lewat share WA, datangi kayak itu hadiah lek teko WA. Ya, langsung didatangi agar ya ojo golek hadiahe. Maksudnya akan membahagiakan orang yang akan kita kasih kabar. Dengan itu dia akan memberikan hadiah. Diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Walamma balagha sabi'ahu, ketika usia Ibrahim sudah menginjak 7 hari, Nabi langsung mengakikoinya. Diakikoi oleh Rasulullah pada usia 7 hari. Ya ini sunnahnya memang di hari ke-7, tapi ya, tentunya bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya ditunda hari ke-14, nggak mampu ditunda hari ke-21 seterusnya. Kelipatan 7 hari pokoknya. Kemudian digondol oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambutnya ditimbang, disedekahkan menggunakan perak. Disedekahkan menggunakan perak. Iki perak biyen lho ya. Lek perak saiki ya mek 20.000 asile. Ya mentok-mentok kok 1.000 iku wis akeh wis. Nah, perak dulu itu harganya sama emas gak jauh. Ibaratnya misalnya emas regane 1.000, perak itu 70.000. Ya enggak jauh. Atau paling enggak separuh lah. Nah, saiki kan perak sak gram paling mentok ya 10.000 iku wis. Kisaran sakmono, mentok apik iku jan larang. Emas 1 juta nggak bisa dibandingno kan ya. Makanya ya ngitungnya pakai emas saja ya lumayan. Misalnya setengah gram ya 400 ya. Nah itu ditimbang oleh Rasulullah, kemudian disedekahkan kepada orang-orang miskin dengan nilai nominal sesuai takaran yang ditimbangkan dengan perak tadi. Akhirnya rambut dari hasil potongannya itu diambil oleh para sahabat dan dikuburkan. Nah, sunnah ketika potong rambut itu jangan dibiarkan. Sunnahnya itu dikumpulkan kemudian dikubur. Itu sunnah. Seperti halnya potong kuku. Itu bentuk kita menghormati dan menghargai apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya lek iso ojo potongan atau tukang potong ya. Kenapa? Apa nasib rambut kita itu? Gak dihargai, diicak-icak wong, kemudian nanti dibuang nang sampah. Ya, dikumpulkan, ditanam. Makanya potong dhewe. Wah, iso model-model, selapo model. Ganteng-ganteng. Oh, iya. Ganteng nak ngira elek. Ono sing dipetelan sekolahan njak potong di pondok. Apa wis ganti model-model wis biasa wae. Percuma mau di model gini, model gitu, apalagi sudah menikah kan wis payu. Dari dulu Nabi kan gece. Kamu ingin menikah dengan perempuan yang tertarik dengan fisik kamu apa dengan iman kamu? Kalau tertarik dengan fisik itu sementara. Ketika dia menemukan fisik yang lebih baik dari kamu, ditinggal. Milih yang fisiknya lebih bagus.
Karena itu gak usah kakek model, apa adanya. Sepenting rapi. Ya yang penting rapi. Ada nom-nom saya kadang Masya Allah kei garis atau dintekno pinggir itu. Ini mau saya panjangkan. Iya, dawono gak apa-apa, ojo kakean model. Jangan kakean model wis. Kemudian diberi nama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Wulidali al-lailah al-ghulamun." Wulidali al-lailata ghulamun, dilahirkan di waktu malam ini untukku. Ya, karena bukanlah Rasulullah yang melahirkan adalah Maria, dilahirkan untukku karena bernasab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam ini. Ya, di bulan Dzulhijjah tahun ke-8 seorang putra. Fasammaituhu abi bi ismi abi, aku beri nama dengan nama ayahku. Siapa ayahnya Rasulullah? Ibrahim. Bukan ayah secara langsung, tapi Abul Anbiya, Abul Rusul, ayahnya para nabi dan ayahnya para rasul, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dinamakan dengan nama Ibrahim. Orang Ansor berebut balapan untuk menyusui Ibrahim. Mengapa mereka melakukan itu? Karena mereka tahu, mereka senang untuk membiarkan Maria Al-Qibtiyah bersama Nabi. Biar fokus dengan Nabi, enggak ngurusi anaknya disusukan oleh orang lain. Lah orang-orang Ansor rebutan karena mereka mengetahui Nabi sangat senang dengan Mariatul Qibtiyah ini. Dibiarkan agar Nabi benar-benar hanya berdua dengan Mariatul Qibtiyah, enggak bingung ngurusi anak. Jadi anaknya disusui. Bukan Nabi yang minta, tapi mereka orang-orang Ansor yang berebut untuk meminta menyusui Maria Al-Qibtiyah. Akhirnya diberikan oleh Rasulullah kepada Ummu Saif, ibunya Saif, istri tukang besi. Istri tukang besi yang dipanggil dengan Abu Saif. Hadis yang telah datang menyebutkan tentang kemuliaan Ibrahim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Ibrahim wafat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna lahu murdi'an fil jannah." Ibrahim memiliki perempuan yang akan menyusui di surga. Jadi karena nanti disebutkan Ibrahim ini meninggal usianya masih 17 bulan. Ada riwayat 18 bulan. Ini masih setahun setengah. Menyusui itu kan biasanya 2 tahun. Nah ini kan belum 2 tahun. Gimana? Nanti dilanjut di surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Bukhari juga dari Abdullah bin Abi Aufa, ketika Ibrahim meninggal, beliau mengatakan kalau ditentukan setelah Nabi Muhammad itu ada Nabi, maka Ibrahim ini nggak akan wafat, dia akan hidup sampai besar. Kenapa? Karena dia akan menjadi Nabi setelah Nabi Muhammad, penerus. Seakan-akan yang dikatakan oleh Abdullah bin Abi Aufa seperti itu. Kalau ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka Ibrahim nggak akan wafat. Yang akan melanjutkan adalah Ibrahim. Tapi nggak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Karena itu Ibrahim wafat. Imam Muslim dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Inna Ibrahim ibni, Ibrahim itu adalah putraku. Nah, ini sebagai dalil bahwa anak yang dilahirkan dari ibu yang ibu budak, tapi budak itu budak miliknya sendiri, ya miliknya sendiri, maka itu nasabnya bernasab kepada si ayah. Ya kita punya budak, kita setubuhi punya anak, anaknya itu nasabnya kepada kita. Beda halnya kalau kita menikah dengan seorang budak milik orang lain, maka anak yang terlahir dari kita nasabnya kepada kita, tapi dia martabatnya tetap budaknya si budak daripada yang memiliki ibunya. Kalau kita merdeka menikah dengan budak, maka anak kita menjadi budaknya orang tersebut. Lu kita nggak harus jadi budak, tapi anak kita jadi budak. Nah, karena itu dilarang menikah dengan budak kecuali ada persyaratan-persyaratannya. Ada persyaratan diantaranya kalau nggak punya budak, atau nggak bisa membeli budak, itu diantara syaratnya baru boleh menikah dengan budak. Lah Rasulullah menegaskan lagi, Inna Ibrahim ibni, Ibrahim itu putraku. Wa innahu mata fi thadi, dia meninggal masih dalam masa-masa menyusui. Masih dalam masa-masa menyusui. Wa innahu la dhi'raini tukammilani radha'ahu fil jannah. Nanti di surga ada dua perempuan yang akan menyusui Ibrahim untuk menyempurnakan masa menyusuinya selama 2 tahun itu. Jadi masih 1,5 tahun, disempurnakan nanti di surga. Kita kan nggak ada jaminan ya, tapi kita nggak disempurnakan di surga, di dunia wis sempurna ya. Terus no gak mandek-mandek, ya, gak mandek-mandek ya. Ditutup-tutup no ya. Nah, itulah keistimewaan Sayyidina Ibrahim ibnu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gambaran menjadi orang yang mulia di surga itu sudah disampaikan oleh Rasulullah saat masih. Padahal umumnya ketika anak itu meninggal dalam keadaan kecil, itu biasa mereka mengatakan akan menjadi wildan para ulama. Kalau Ibrahim enggak, dia akan disusui, disempurnakan di surga. Disusui, disempurnakan di surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih apa daripada disusui di dunia ya. Di dunia mungkin ibu nyusoni ambil nyanyi. Mungkin ibunya makan makanan yang haram, yang syubhat. Kalau di surga jernih, ya. Sungainya itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih segar daripada air yang dingin. Lah apalagi air susunya ya lebih nikmat daripada sini dunia ya. Wis gak kecampuran haram, murni halal, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara keistimewaan Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam. Hadratin Al-Fatihah.